Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilwa Fatmatu Zahra dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan makna integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Berintegrasi nasional berarti sama dengan konsep menyatukan bangsa dengan kesederhanaan. Faktor pendorong integrasi nasional juga bisa timbul dari budaya gotong royong atau saling membantu satu sama lain. Budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Jenis integrasi nasional. 1. Integrasi asimilasi. Jenis integrasi yang satu ini merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya yang diterima oleh masyarakat. 2. Integrasi akulturasi. Makna integrasi ini adalah penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli di suatu lingkungan. 3. Integrasi normatif. Keberadaan norma-norma yang berlaku dan mempersatukan masyarakat sehingga integrasi lebih mudah dibentuk. 4. Integrasi instrumental. Terjadi dan tampak secara nyata sebagai akibat adanya keberagaman antar individu dalam lingkungan masyarakat. 5. Integrasi ideologis. Adanya rasa atau ikatan spiritual atau ideologis yang kuat, maka muncullah integrasi ideologis terjadi dan tampak secara nyata dalam kehidupan warga negara Indonesia. 6. Integrasi fungsional. Terjadi karena memiliki kesamaan fungsi atau peran cenderung mudah bersatu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 7. Integrasi koersif. Terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan. Integrasi ini tidak bisa bertahan lama dan kuat karena sifatnya terpaksa. Pentingnya integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 7. Integrasi koersif. Terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan. Integrasi ini tidak bisa bertahan lama dan kuat karena sifatnya terpaksa. Pentingnya integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita. Baik kerugian secara fisik, material, seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Integrasi versus disintegrasi. Disintegrasi singkatnya dimaknai sebagai lawan kata dari integrasi. Dengan demikian, sudah jelas perbedaannya dengan integrasi. Oleh KBBI, disintegrasi diartikan sebagai keadaan yang tidak bersatu padu, keadaan yang terpecah belah, keadaan di mana keutuhan serta persatuan hilang. Alasan adanya integrasi nasional. Pentingnya integrasi nasional di masyarakat yang terintegrasi dengan hak merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan untuk negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita.
baik berupa kerugian fisik material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara yang mestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang diintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan yang ada di dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, dan juga perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan adalah penyimpan potensi konflik. Terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi FISUNM Andi Ako Agus 23 tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Namun, apabila kondisi integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, dan oleh karena itu perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam keberlangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Al-Hakim 2001 mengemukakan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun wawasan kebangsaan Indonesia yang solid dan integrasi yang mantap serta kokoh. Adapun yang pertama yakni kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan-perbedaan sara dan keanekaragaman budaya dari adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara. Perbedaan-perbedaan itu bukanlah sebagai suatu hal yang harus dipertentangkan, tetapi harus diartikan sebagai kekayaan dan potensi bangsa. Kemudian yang kedua, kemampuan mereaksi penyebaran ideologi asing, dominasi ekonomi asing, serta penyebaran globalisasi dalam berbagai aspeknya di dunia memang selalu berubah seirama dengan perubahan masyarakat di dunia. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo tahun 2002 tentang sejarah menjelaskan, bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Pada masa Raden Wijaya yang disebut sebagai proses integrasi awal Majapahit, kemudian integrasi Majapahit mencapai puncaknya pada masa pemerintahan dipegang oleh seorang Mahapatih, yakni Patih Amangkubumi Gajah Mada, di mana dengan sumpah Nusantaranya, Sumpah Palapa, di hadapan Maharaja Tribhuwana Tunggadewi, ia berhasil menyatukan bumi Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Yang kedua, model integrasi kolonial. Model integrasi kolonial bermaksud agar rakyat jajahan Hindia Belanda mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah tersebut dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa.
Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh seluruh masyarakat. Yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi nasional Indonesia dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintahan kolonial Belanda. Dalam sejarahnya, pertumbuhan kesadaran berbangsa tersebut diawali dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, masa perintis. Masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Munculnya nasionalisme Indonesia pada masa perintis ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Salah satunya Budi Utomo, sebuah organisasi yang terbentuk pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Setovia, Gunawan, Mangun, Kusumo, dan Suraji. Budi Utomo memiliki program utama mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, masa penegas. Masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Di sekitar tahun 1928, imperialisme Belanda berhasil menyebarkan percikan perpecahan. Berbagai perkumpulan kedaerahan mulai muncul, salah satunya Jong Java. Hal ini kemudian memicu para tokoh revolusioner Indonesia untuk menjebol dinding kedaerahan tersebut. Yang ketiga, masa percobaan. Pada masa perkembangan nasionalisme Indonesia ini, bangsa Indonesia melakukan banyak gebrakan dengan bergabung dalam organisasi yang tujuannya untuk meminta kemerdekaan dari Belanda. Beberapa organisasi bergabung dengan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Organisasi ini mengusulkan agar Indonesia berparlemen. Namun, kala itu permintaan Indonesia untuk merdeka masih belum berhasil. Keempat, masa pendobrak. Pada masa ini, Indonesia masih dalam masa penjajahan Jepang. Indonesia terus mengajukan tuntutan kepada pemerintahan jajahan Jepang, yaitu kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, jatuh sebuah bom atom Amerika Serikat di Jepang yang dikenal dengan nama bom Hiroshima. Kemerdekaan tersebut disebut sebagai kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Namun, pada 15 Agustus 1945, Jepang tiba-tiba menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang diikuti dengan lenyapnya janji kemerdekaan yang Jepang berikan untuk Indonesia. Meskipun berita kekalahan Jepang terhadap sekutu itu sangat dirahasiakan, sampai jugalah berita tersebut di Indonesia berkat ketangkasan para pemuda yang bekerja di kantor berita Jepang. Para pemuda Indonesia mendengar berita Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Para pemuda Indonesia langsung membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Setelah melalui berbagai macam perjalanan panjang dan perundingan, diputuskan bahwa Soekarno akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. 5 jenis integrasi sebagai berikut. 1. Integrasi bangsa. Melalui Memorandum of Understanding, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama NKRI.
2. Integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. 3. Integrasi nilai. Melalui kurikulum 1975, mulai diberikannya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila di sekolah. Dan saat ini melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKM. Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. 4. Integrasi elit massa. Ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah yang sifatnya akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. 5. Integrasi tingkah laku. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga, politik, dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja dalam suatu aturan dan pola kerja yang diatur sistematis dan bertujuan dan teratur. Poin pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional terdiri dari dua kata, yakni integrasi dan nasional, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur, atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu, nation atau bangsa. Selanjutnya, poin kedua, fungsi. 1. Membangkitkan kesadaran identitas bersama. Untuk bersatu secara mutlak membentuk suatu negara bersatu dan utuh. 2. Menguatkan identitas nasional. Identitas yang sudah dimiliki bersama tidak menutup kemungkinan untuk terlupakan atau luntur. Integrasi nasional mampu menjadi perekat identitas bersama dan bahkan memperkuatnya. Misalnya, rendang bukan makanan khas orang Jawa, tetapi orang Jawa boleh membanggakan rendang sebagai makanan khas negaranya karena ada yang namanya integrasi nasional. 3. Membangun persatuan bangsa. Tanpa upaya integrasi, tidak ada kesatuan, terutama di negara yang memiliki tingkat diferensiasi sosial yang amat tinggi seperti Indonesia. Seperti contohnya bahasa kita berbeda-beda perlu diintegrasikan dengan pengakuan perbedaan bangsa dan membentuk bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Menyatukan keragaman bangsa Indonesia dalam sebuah kesatuan yang utuh yang menjadi perwujudan konsep Bhinneka Tunggal Ika dan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, poin ketiga, tujuan. 1. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. 2. Mengupayakan kenyamanan kehidupan masyarakat. 3. Menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran kepada seluruh pihak. 4. Membangun persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan bekal utama dalam pembangunan bangsa. 5. Membentuk sebuah budaya baru. Selanjutnya, poin keempat adalah manfaat. 1. Membangun sikap empati dan kepedulian terhadap sesama di masyarakat. 2. Mempererat hubungan persaudaraan sesama bangsa Indonesia. 3. Mempermudah mewujudkan kerjasama dalam membangun bangsa. 4. Memperkuat rasa nasionalisme dalam masyarakat. 5. Menumbuhkan rasa toleransi yang kuat di kalangan masyarakat. 6.
terlaksananya norma-norma secara baik di kehidupan masyarakat. Selanjutnya, poin kelima, dampak kegagalan. Masyarakat yang dapat terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi setiap negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat dalam suatu negara senantiasa diwarnai oleh konflik, pertentangan, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik, material, seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara di mana semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, akhirnya harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan.